Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu, mohon izin pada kesempatan hari ini, izinkan kami berbagi atau menjabarkan tentang yang akan segera kita lewati khususnya untuk sekolah menengah kejuruan di semester atau di tahun yang kedua, khususnya di sekolah-sekolah yang belum menerapkan PK. Kalau yang sudah sekolah PK sudah tahun ketiga, untuk tahun kedua ini besok di kelas 11 kita ada satu mapel yaitu berupa mapel pilihan khususnya untuk kurikulum merdeka pada SMK fase F atau kelas 11 untuk tahun ajaran 2023-2024. Kesempatan kali ini dan kami berbagi sedikit tentang yang kami ketahui tentang mapel pilihan pada kurikulum merdeka. Langsung saja untuk yang pertama atau ingin kami sampaikan yang pertama kali adalah tentang kaitannya dengan mapel pelajaran pilihan. Jadi setelah melihat di beberapa referensi di, dengan adanya mata pelajaran pilihan ini, peserta didik atau murid itu diharapkan bisa mendapatkan pengalaman pembelajaran dari lintas disiplin kejuruan yang ia pilih, kemudian memberikan kemerdekaan belajar untuk mengembangkan rencana atau passion yang dimilikinya. Jadi ini awalnya atau sebabnya adanya mapel pilihan. Tujuannya adalah untuk itu. Kemudian selain itu juga dapat memberikan pemahaman yang luas, tidak terpaku pada disiplin ilmu kejuruannya saja, sehingga siswa dapat mempelajari ilmu kejuruan dari mata pelajaran pilihan lainnya. Jadi pada kesempatan di kurikulum Merdeka untuk tahun yang kedua ini ada namanya mapel pilihan. Di situ misalnya kita di kompetensi atau di jurusan teknik pengelasan, dia juga bisa untuk lintas jurusan atau dia ingin mempelajari di jurusan teknik pemesinan di sekolah kami. Dan jadi selain itu jika dia juga tidak terpaku pada disiplin kejuruannya saja. Karena tren saat ini itu kemarin disampaikan bahwa hampir 60 di atas 70% itu lulusan SMK bekerja itu tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi makanya oleh pemerintah itu dihadirkan atau dimunculkan adanya mapel pilihan di kelas 11. Untuk penjabarannya kami sampaikan selanjutnya sebagai berikut. Kemudian untuk sebelum kita masuk ke dalam mapel pilihan yang perlu diperhatikan adalah yang perlu kita ketahui adalah kita harus memahami, yang pertama adalah memahami regulasi tentang keputusan menteri, terutama di keputusan menteri yang terakhir. Jadi hingga saat ini di bulan Mei atau 10 Mei ini belum muncul keputusan menteri yang terbaru. Jadi kita masih menggunakan regulasi Kepmen nomor 56 garis miring M garis miring tahun 2002. Jadi kita khususnya untuk kita akan fokus di mapel pilihan berdasarkan regulasi yang sudah ada, yaitu keputusan Menteri nomor 56 M 2002 yang terakhir yang nantinya akan kita pakai sebagai landasan dari mata pelajaran pilihan. Kemudian kami sampaikan seperti ini. Ini adalah dengan keputusan Menteri, Kemen Menteri nomor 56 garis miring M garis miring 2002 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini masih kita menggunakan karena belum ada yang terbaru, kita masih menggunakan Kepmen nomor 56 M garis miring 2002. Ini banyak sekali, mungkin nanti kami sampaikan soft copy-nya. Banyak sekali literasinya secara online itu sangat banyak karena sudah tersebar nih. Jadi kemudian ini keputusan menteri ini masih bertanggal yang kita pakai karena hingga bulan Mei ini belum muncul yang terbaru. Ini pesan menterinya tadi dia bertanggal pada tanggal 10 Februari 2002 ditandatangani oleh Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Anwar Makarim. Selanjutnya di dalam keputusan keputusan menteri ini dia muncul di kelompok mata pelajaran kejuruan yaitu di nomor 5. Di situ muncul yang menerima adalah mata pelajaran pilihan per minggu adalah 144 jam dibagi dengan 36
minggu ya, maka akan ketemu 4 jam pelajaran tiap minggu untuk mata pelajaran pilihan. Dan soalnya seperti apa? Kita harus melihat kembali di Kepmen tadi. Situ dimunculkan yang pertama di poin F itu kaitan dengan Kepmen tadi di halaman 33. Itu mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik berdasarkan rencana atau passion untuk pengembangan diri, baik untuk berwirausaha, bekerja pada bidangnya, maupun melanjutkan pendidikan. Jadi secara fitrahnya itu kembali lagi ke tujuan SMK, yaitu untuk bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Jadi diharapkan nanti mapel pilihan itu bisa mengakomodasi kebutuhan dari peserta didik. Untuk contohnya, sini ada mata pelajaran bahasa asing selain bahasa Inggris, ini sebagai catatan. Mata pelajaran bahasa asing selain bahasa Inggris itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan mata pelajaran pilihan. Misalnya bahasa Arab, bahasa Jepang itu bisa dijadikan opsi sebagai bentuk salah satu mata pelajaran pilihan. Kemudian di situ dimunculkan lagi matematika. Matematika boleh dijadikan mata pelajaran untuk mapel pilihan. Matematika, kemudian ada IPA, ada IPS, atau mata pelajaran kejuruan lain di luar konsentrasi keahliannya. Di situ berarti kita boleh menambahkan mapel, misalnya untuk mengakomodasi peserta didik untuk bekerja. Di situ ada mapel, MIPA, dan sebagainya. Nanti untuk penjelasan akan dijabarkan lebih lanjut. Atau mata pelajaran kejuruan lain di luar konsentrasi keahliannya. Jadi sesuaikan dengan kondisi sekolah. Nanti akan seperti apa kita lanjutkan dulu. Kemudian selanjutnya yang poin G, pelaksanaan mata pelajaran pilihan mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Kemudian ini nanti kemungkinan akan dimunculkan lagi peraturannya bentar lagi ini dalam sebelum tahun ajaran baru. Kemudian yang ke H, satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan peserta didik, dunia kerja, dan karakteristik satuan pendidikan dan atau daerah secara fleksibel. Misalnya di daerahnya dia cenderung sebagai UKM-nya adalah industri logam, maka boleh dia mengusulkan di sekolahnya itu atau sekolahnya melihat bahwa logam akan dijadikan salah satu dasar pemilihan dari mata pelajaran pilihan. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dulu. Tadi yang pertama kita harus pahami dulu regulasinya. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh sekolah, yaitu yang pertama, yang kedua adalah mengagendakan rapat kerja dengan Dewan Guru, khususnya manajemen sekolah. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan menentukan mapel pilihan akan diisi untuk mata pelajaran apa. Jadi di sini wakakurikulum dan akademik dia mewakili atau akan menyusun program kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kepala program keahlian, tentu saja dia akan memberikan masukan tentang mata pelajaran lintas jurusan dan kepekerjaan yang nantinya akan dipakai siswa atau peserta didik ketika nanti akan setelah lulus dari sekolah dan melanjutkan bekerja. Kemudian yang ketiga ini ada munculnya peran atau diharapkan ada ikut campurnya wakil kesiswaan dan guru BK serta wali kelas. Jadi di sini peran guru BK dan wali kelas itu nanti akan sebagai memetakan minat siswa. Jadi diharapkan di kelas 10 naik ke kelas 11 ini sudah dipetakan siswa itu apakah ingin bekerja, melanjutkan, atau berwirausaha. Maka nanti dari setelah dipetakan siswa bisa memilih dia ingin menempuh mata pelajaran pilihan apa. Kemudian kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini yang tadi kedua adalah kita melakukan agenda rapat dengan manajemen sekolah. Kemudian yang ketiga, setelah kita tadi berkumpul dengan manajemen sekolah, kita harus menentukan atau menyiapkan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihannya seperti apa? Kita tarik dulu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
yaitu tentang tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan. Di situ disampaikan yang pertama adalah mempersiapkan peserta didik menjadi manusia produktif yang mampu bekerja secara mandiri dan mengisi lowongan pekerja tingkat menengah yang ada berdasarkan kemampuan program keahlian yang dipilihnya. Kemudian yang kedua, memungkinkan siswa untuk memilih pekerjaan dalam ketahanan dan ketekunan dalam kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional di bidang keahlian yang mereka minati. Jadi ini nomor dua itu kaitannya dengan soft skill-nya. Jadi di Undang-Undang nomor 20 itu yang pertama itu tujuannya di hard skill-nya, yang kedua adalah soft skill-nya, kemudian yang ketiga membekali siswa dengan pengetahuan ilmiah, teknis, dan artistik untuk memungkinkan mereka mengembangkan diri dalam masa depan secara mandiri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi di sini tujuannya untuk dia siswa itu selain bisa bekerja, bisa melanjut, selain itu juga diharapkan bisa melanjutkan. Kemudian yang keempat, membekali peserta didik dengan kompetensi sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Ini keahliannya dengan hard skill-nya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, maka dapat kami sajikan bagian untuk mapel pilihan ini adalah sebagai berikut. Kemudian yang pertama, sekolah harus menyiapkan mata pelajaran yang menuju atau menghantarkan siswa itu menuju BMD, yaitu bekerja, melanjutkan maupun berwirausaha. Bentuk mapelnya seperti apa? Di sini nanti peran kajurnya, waka kurikulum, dan mungkin saran-saran lain dengan karakteristik sekolah. Misalnya ada peran kalau boarding school, ada peran dari kepala asrama dan sebagainya. Ini kami contohkan untuk mapel salah satu mapel pilihan yang tujuan untuk bekerja, ya harus atau bisa dimunculkan mapel khusus atau lintas kejuruan. Ini contohnya mapelnya tentang computer science yang sedang marak di tahun ini, kemudian bisa bisa juga menghadirkan misalnya lintas kejuruan yang sedang tren juga adalah CNC, yaitu komputer numerical control ini untuk khususnya untuk di sekolah-sekolah yang ada jurusan TEK-nya, teknik teknologi dan manufaktur. Di situ ada teknik pemesinan itu mungkin bisa jurusan di luar teknik pemesinan bisa dihadirkan atau dimunculkan mapel CNC. Kemudian praktik manufaktur juga bisa dihadirkan. Di sini bisa antar lintas jurusan. Kemudian ada juga bisa juga dikembangkan lagi di mapel kejuruannya atau sebagai pendalaman. Jadi ini kami contohkan mapel yang untuk bekerja. Untuk bekerja ada computer science, ada CNC, ada praktik manufaktur, ada mapel kejuruan yang tujuannya untuk lintas kejuruan, lintas jurusan atau pendalaman. Misalnya ada di situ ada mapel, ada kompetensi keahlian tata boga dan tata busana. Mungkin di situ bisa dihadirkan satu mapel yang dari kedua jurusan itu bisa saling tukar, jadi bisa saling masuk di situ. Atau juga bisa dihadirkan untuk karena SMK tadi tujuannya untuk bekerja, bisa dihadirkan mapel yang memberikan wawasan kepekerjaan, misalnya contoh basic mentality atau dia wawasan tentang budaya kerja industri. Jadi ini mungkin yang diharapkan kaitannya dengan peningkatan soft skill siswa, khususnya untuk menyiapkan siswa dari segi disiplinannya, dari attitude-nya untuk persiapan mereka ketika memasuki dunia industri. Kemudian atau bisa juga dihadirkan, kami lanjutkan, bisa dihadirkan mapel pilihan yang tujuannya untuk menghantarkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi munculkan juga mapel untuk mempersiapkan atau meneruskan pendidikan, contohnya mapel MIPA. Kemudian tadi juga di pemain itu juga bisa dimunculkan bahasa asing lainnya selain bahasa Inggris. Misalnya sekarang yang sedang tren bahasa Mandarin atau yang lagi tren magang Jepang, maka bisa dihadirkan guru tamu untuk membuat atau membuat sebuah kelas bahasa Jepang atau dan sebagainya atau bahasa Arab itu diperbolehkan. Kaitannya nanti kita harus siapkan kan SDM-nya mungkin di slide selanjutnya. Jadi tadi harus kita siapkan mata pelajaran bisa temanya bekerja atau melanjutkan, dan yang terakhir ini yang menghantarkan siswa untuk berwirausaha. Jadi mapel untuk bekal berwirausaha khususnya untuk kelas
11 itu mungkin dinamakan generasi Z ya. Jadi mungkin bisa dihadirkan sedang tren sekarang digital marketing, kemudian pengelolaan media sosial, kemudian yang lega sedang tren yang UMKM yang tidak terdampak kemarin pandemi itu salah satunya adalah kuliner. Jadi bisa juga mapel kreasi kuliner atau kreasi sandang, kemudian bisa juga desain dan proyek berbasis produk yang mempunyai nilai jual. Jadi ini kami kami sampaikan ada tiga tema utama untuk mapel pilihan. Nanti tinggal sekolah menyesuaikan di situ dalam kotak. Kami sampaikan mata pelajaran pilihan merupakan kewenangan penuh sekolah dalam menyusunnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter sekolah masing-masing. Jadi bisa tema bekerja, lanjutkan, atau berwirausaha, atau ditawarkan ke semuanya ke siswa. Tinggal memilih. Cuma tidak boleh harus disesuaikan dengan kondisi sekolah, tidak asal diserahkan. Sekolah harus menentukan terlebih dahulu mau menentukan ada mapel pilihan apa, tidak tidak perlu banyak-banyak. Misalnya di kelas 11 nanti ada 4 kelas, cukup aja dihadirkan 2 atau 3 atau 4, tidak perlu terlalu banyak. Nanti akan kesulitan dalam menentukan SDM-nya. Nanti kaitannya di slide selanjutnya. Jadi ini adalah contoh bentuk mapel pilihan yang nantinya akan ditawarkan pada siswa di kelas 11. Dan selanjutnya setelah kita menentukan tema tadi, setelah kita berkumpul untuk rapat, kemudian menentukan bentuk mapel pilihannya, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah menentukan guru pengampu untuk mata pelajaran pilihan. Jadi yang pertama, setelah kita misalnya tadi menentukan adanya mapel digital marketing, maka kita lihat dulu, petakan kondisi sekolah, tenaga pengampu atau guru yang ada di sekolah. Analisis apakah ada guru yang masih membutuhkan jam mengajar. Ini kaitannya dengan nanti mapel yang akan kita tentukan. Kemudian sesuaikan mapel peminatan pada kompetensi yang dimiliki guru tersebut. Kemudian yang penting lagi, maksimalkan aset guru yang ada sebelum menambah tenaga pengajar lagi. Jadi karena mungkin di Jawa Tengah ini sangat terbatas karena pembiayaan untuk guru itu masih diserahkan kepada bantuan operasional pendidikan ya. Jadi masih terbatas karena sekolah tidak boleh diperbolehkan untuk menarik komite seperti dulu. Jadi kita harus lihat dulu, misalnya di sekolah ada guru fisika yang kekurangan jam, ada guru kimia yang kekurangan jam, itu salah satu peluang di kelas 11 dimunculkan mata pelajaran yang ingin mengantarkan siswa untuk membekali siswa untuk melanjutkan, misalnya mata pelajaran MIPA. Jadi di situ nanti akan ada peran guru fisika dan kimia akan menambah jam. Ingat lagi jumlah jamnya untuk mapel pilihan adalah 4 JP per minggu. Atau di sekolah ada guru akuntansi yang guru ekonomi yang kekurangan jam, maka bisa dihadirkan, atau guru sejarah yang kekurangan jam, maka di situ bisa dihadirkan mapel misalnya pembuatan produk tadi di slide sebelumnya ini, maka bisa dihadirkan mapel yang membekali siswa berwirausaha karena pengampunya adalah guru yang dia punya basic ekonomi, maka dia harus membuat desain dan proyek berbasis produk bernilai jual, atau bisa juga nanti tadi digital marketing. Atau juga ada guru produktif yang kekurangan jam, maka dia bisa menambahkan di mapel pilihan itu adalah mapel kejuruan yang tujuannya untuk pendalaman, atau mapel kejuruan yang bisa lintas kejuruan yang peminatnya tinggi. Dan juga untuk guru-guru yang kekurangan jam lagi bisa dihadirkan lagi sisipan mata pelajaran yang untuk bekerja, yaitu adalah dia akan membekali siswa kaitannya dengan wawasan budaya kerja industri, dan itu diperbolehkan. Jadi kira-kira tinggal kita petakan guru kita yang kekurangan jam siapa, di situ kita maksimalkan aset guru yang ada, jadi tidak perlu menambah tenaga lagi. Jadi karena di kurikulum Merdeka ini banyak mapel yang nanti kelas kekurangan jam, misalnya nanti di kelas 12 itu tidak ada lagi pendidikan, tidak ada lagi penjas skor R. Jadi maka itu nanti guru bisa diberikan untuk mengampu mata pelajaran pilihan, karena nanti kayak seni budaya, sejarah, kemudian informatika di kelas 11 tidak ada, maka guru itu bisa ditutupi dengan adanya
mapel pilihan. Jadi ini di nomor 3 ini peluang kita sebenarnya yang mempunyai guru-guru yang kurang jam dihadirkan untuk mengapu mata pelajaran pilihan. Jadi sesuaikan lagi kembali dengan kondisi sekolah. Tidak perlu memaksakan mapel pilihan, tapi tidak ada guru pengampunya. Jadi maksimalkan dulu. Jadi kita tadi yang pertama siswa tidak dibebaskan, tapi sekolah sudah menentukan terlebih dahulu akan ada menawarkan mapel pilihan apa. Kemudian juga sekolah sudah menentukan tenaga pengajarnya seperti siapa, dan kembali lagi maksimalkan aset yang ada di sekolah, terutama dengan aset sumber daya, yaitu kaitannya dengan guru yang ada, yang kekurangan atau JP-nya untuk memenuhi TPG-nya, maka kita bisa membantu dengan memunculkan atau menampilkan untuk mengapu mata pelajaran pilihan. Kembali lagi bentuk mapelnya bisa didiskusikan dengan kepala jurusan. Ini adalah contohnya tadi, contoh-contoh mapelnya ini bisa dipilih, bisa diadakan bentuk mapelnya. Dan yang menjadi acuan lagi, ini kami perlihatkan di Kepmennya tadi. Di Kepmen nomor 56M kaitannya dengan linearitas ini juga dimunculkan kaitannya dengan linearitas di situ di halaman 9. Di situ untuk mata pelajaran pilihan di situ diperlihatkan bahwa semua guru mata pelajaran pilihan itu dia linier. Jadi kait linier dengan semua sertifikat pendidik. Ya, jadi semuanya linier. Ini di halaman 9. Gurunya bersertifikat pendidik matematika, fisika, kimia, atau dia IPA, atau ekonomi, sejarah, semuanya linier di mata pelajaran pilihan. Tapi kaitannya kita harus memaksimalkan potensi pada guru tersebut. Misalnya guru itu suka IT, maka bisa dihadirkan mata pelajaran pilihan kaitannya dengan digital marketing. Jadi seperti itu. Dan kaitannya tetap kita harus memperhatikan dari kebutuhan siswanya. Selain membantu guru, kita juga harus memperhatikan kebutuhan siswanya. Jadi di situ perlihatkan untuk mata pelajaran pilihan semua sertifikat pendidik adalah linier. Sama seperti mapel nanti yang kelas 12 dengan praktek kerja industri itu semua mata pelajaran pilihan lini. Semua guru mata pelajaran itu linier. Semua sertifikat pendidik. Jadi semua guru ini catatan yang perlu diketahui oleh sekolah bahwa semua sertifikat pendidik untuk mata pelajaran pilihan berdasarkan Kepmen nomor 56M 2002 itu adalah semua guru mata pelajaran pilihan itu linier. Ya, jadi ini buat pegangan sekolah ini karena semua linier. Beda dengan PKK. Kalau dulu PKK mapel memegang sertifikat IPA, fisika itu dia bisa mengampu PKK. Sekarang sudah tidak linear lagi. Kaitan dengan mata pelajaran untuk PKK di SMK ya. Tapi dengan mata pelajaran pilihan ini semuanya sertifikat pendidik adalah linier. Ini bisa menjadi acuan kita untuk pegangan kita untuk memaksimalkan aset SDM yang kekurangan jam khususnya di sekolah kita. Jadi gurunya tidak usah pergi, kita maksimalkan kita buat mapel yang sesuai dengan potensi atau karakter sekolah kita, jumlah SDM-nya kita, dan ketersediaan sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian yang menjadi catatan lagi di Kepmen tadi nomor 56 itu di situ muncul juga di poin E di situ di situ disampaikan mata pelajaran pilihan dapat diajarkan oleh paling banyak 4 guru pada kelas 11 dan paling banyak 6 guru pada kelas 12. Jadi ini bermaksud maksudnya adalah berarti pada kelas 11 itu dalam satu kelas itu maksimal bisa atau kelas 11 itu paling satu kelas itu bisa 4 guru. Jadi tidak ada batasan jumlah mapel kelas 11. Nanti ada di slide selanjutnya. Ini bisa menjadikan pegangan kita bahwa bisa diselenggarakan dalam tim teaching, baik kelas 11 maupun nanti di kelas 12. Ini ini maksimal kelas 11 itu paling dalam satu kelas itu bisa diampu oleh 4 guru untuk mapel pilihan. Bisa tim teaching. Ini juga kita lihat juga di yang yang apa
yang PKL itu juga nanti di kelas 12 itu bisa dibimbing paling banyak 44 guru. Jadi sebenarnya di kurikulum Merdeka ini memberikan peluang bagi guru-guru yang kekurangan jam. Tinggal bagaimana sekolah itu bisa memahami aturan ya, karena nanti ke depan untuk seperti C itu mata pelajaran DKK atau dasar program kalian di kelas 10 itu bisa diampu oleh 5 orang guru. Jadi bisa tim teaching, 5 guru bisa. Dan selanjutnya nanti bisa dibaca lagi, kita tingkatkan literasi kita kaitannya dengan Kepmen nomor 56. Kemudian tadi setelah kita sudah rapat Dewan Guru, menentukan mapel pilihannya seperti apa, kemudian kita sudah memetakan guru mengampunya seperti apa, kemudian selanjutnya kita bisa setelah menentukan bentuk mapelnya, meminta siswa untuk memilih satu dari beberapa mapel yang disiapkan atau memetakan passion siswa. Kita tentukan dulu, misalnya ada di kelas 11 itu nanti dengan jumlah kelas 4 kelas ditawarkan 2 atau bahkan bisa 4 mapel pilihan tinggal ditawarkan ke siswa. Jadi siswa tidak memilih sendiri, tapi sekolah sudah menyiapkan dulu mapel pilihannya apa, misalnya kepekerjaan atau dia mengantar siswa untuk bekerja, mapel pilihannya adalah dia membekal siswa dengan budaya industri itu bolehkan, atau MIPA, ada mapel MIPA, ada juga mapel tadi digital marketing, jadi tergantung dengan sekolahnya. Kemudian caranya seperti apa? Pihak sekolah itu bisa melakukan asesmen awal, kemudian kaitannya dengan PPDB, atau nanti ketika mau kenaikan itu, lakukan asesmen awal dan petakan minat siswa akan kemana sekolah SMK. Gunakan metode penjaringan data seperti wawancara, angket, dan survei, apalagi sekarang tinggal pakai Google Form itu cepat bisa langsung diketahui hasilnya. Jadi atas nama A dia ingin bekerja, atas nama B dia ingin melanjutkan. Maka di sini maksimalkan peran guru BK dan wali kelas dalam pemetaan. Siswa memilih, tapi dia didampingi atau difasilitasi. Dan karena dia sampaikan saja, karena dia memilih kepekerjaan, maka paling cocok kamu mapel pilihannya adalah ini. Jadi semi memilih, tidak memilih kebebasan memilih secara full. Kalau full nanti kita dalam kelas itu tujuannya, jadi siswa sekolah atau mendampingi yang menentukan sebenarnya perannya adalah guru BK nanti dalam menyiapkan siswanya, membantu siswanya, yaitu tujuannya agar setiap kelompok atau kelas itu ada keseimbangan jumlah, jadi tidak timpang. Misalnya mapel MIPA, mapel pilihan MIPA yang memilih cuma yang akan masuk ke kelas MIPA cuma 5 orang, sedangkan mapel digital marketing ada 40 orang itu atau 36 orang. Jadi menghindari seperti itu. Ya minimal ada keseimbangan jumlahnya. Jadi siswa memilih, tapi tidak memilih, kewenangan memilih siswa diserahkan ke siswa 100%. Di situ ada peran guru PK dalam pemetaan. Jadi sekolah harus menyiapkan mapel pilihan agar mudah mengelolanya. Kemudian guru PK dari kelas tujuannya adalah mendampingi siswa dalam menentukan dia mau kemana. Kelas 11 itu dia mau kemana, tujuannya agar setiap kelompok atau kelas itu ada keseimbangan jumlah. Kalau diserahkan ke siswa 100%, maka kemungkinan terjadi nanti akan ada mapel pilihan yang laku dan tidak laku. Itu yang harus dihindari. Kita harus jangan mempersulit diri sendiri, diusahakan ada keseimbangan jumlahnya. Kaitannya dengan mapel pilihan per kelas. Misalnya mapel pilihan A, B, dan C itu jumlahnya diusahakan sama. Maka dari itu disinilah peran guru BK dan wali kelas dan sekaligus dari waka kesiswaan. Dan pihak waka kurikulum nanti akan memfasilitasi bentuk mapel pilihannya nanti kaitannya dengan daftar hadir siswa, kan ya siswanya bisa berbeda-beda untuk tiap mapel pilihan. Kurang lebihnya seperti ini. Ini selanjutnya ini di tabel ini. Selanjutnya setelah siswa memilih itu buat daftar siswa per mapel pilihan gabungan dari beberapa rombel ya. Jadi misalnya sekolah kita ini ada 4 kelas, 11 tema, 11 TMB, 11 TLA, 11 TLB, kita sajikan 4 mapel pilihan. Jadi 11 tema itu dia bisa memilih mapel pilihan mana yang akan dia masuki siswanya. Kembali lagi catatannya didampingi oleh guru BK maupun wali kelasnya di kelas 10. Jadi biar tujuannya tadi biar ada keseimbangan jumlah mapel pilihan. Nih,
Jadi misalnya 11 TMB, dia bisa masuk ke mapel pilihan 1, mapel pilihan 2, mapel pilihan 3, mapel pilihan 4, dan sebagainya. Mapel pilihannya isinya apa? Tadi di slide sebelumnya, mapel pilihannya isinya kurang lebih kami contohkan ini. Bisa tema kepekerjaan, tema melanjutkan, atau tema berwirausaha. Baik lagi, mapel pilihan merupakan kewenangan penuh sekolah dalam menyusunnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter sekolah masing-masing. Jadi ini kaitannya mapel pilihan. Misalnya ini ya. Jadi mapel pilihan seperti apa? Nah, ini nanti akan yang terjadi seperti ini. Apabila mapel pilihannya ternyata peminatnya banyak, bisa kita pecah lagi menjadi mapel pilihan IPA 1, mapel pilihan IPA 2. Jadi kita bisa pecahkan lagi. Yang tidak laku atau siswa ternyata tidak ada pemilih cuma sedikit, bisa kita masukkan ke mapel-mapel pilihan yang mendekati keinginan siswa tadi. Jadi siswa tidak diberi kewenangan penuh, tapi dia didampingi oleh wali kelas untuk menentukan mapel pilihan yang dipersiapkan oleh sekolah. Jadi kurang lebih seperti ini, nanti akan peta yang terlihat per kelas nanti akan berbeda nama siswanya. Kemudian yang mungkin akan menjadi pertanyaan, apakah nanti di siswa di semester 2 dia bisa pindah mapel atau pindah ke mapel pilihan yang lain. Selama ini mungkin bisa disampaikan diperbolehkan ya, karena belum tidak ada aturannya. Mungkin dia semester 1 mapelnya MIPA, semester 2 nanti dia ambil ke pekerjaan, diperbolehkan. Makanya diharapkan para guru dalam menyusun ATP tujuan pembelajarannya itu diselesaikan dalam 1 semester. Jadi nanti semester 2 kemungkinan nanti kalau ada siswa yang masuk udah bentuk ATP yang terbaru. Jadi semester 2 nanti ada siswa yang pindah mapel pilihan, maka di situ bisa munculkan ATP yang terbaru yang berbeda dengan ketika di semester 3 atau semester pertamanya di tahun ajaran 2023. Kemudian di Kepen nomor 56 ini juga muncul, dijelaskan di situ dalam hal peserta didik untuk mata pelajaran pilihan lebih dari 36 peserta didik di SMA atau SMK, satuan pendidikan dapat membuka di SMK atau MAK, satuan pendidikan dapat membuka rombongan belajar baru. Jadi ini misalnya tadi, pilihan ini peminatnya lebih dari 36, maka misalnya 44, kita bisa bagi dua. 44 bisa bagi dua, yaitu 22, masing-masing 22 bisa. Karena di sini di kembali di sini itu mata pelajaran dapat diajar paling banyak 4 guru dan jumlahnya tidak ditentukan. Nih, untuk mata pelajaran pilihan mata pelajaran pilihan kelas 11 dan 12 tidak ada syarat jumlah minimum peserta didik untuk membuka atau menawarkan mata pelajaran tersebut. Jadi meskipun jumlah pesertanya cuma 1 atau 3, itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi kembali lagi dari sekolah. Apabila kita seperti itu, maka akan repot sendiri. Makanya tadi dimunculkan peran guru BK, jadi biar terjadi keseimbangan jumlah tiap kelompok atau tiap kelasnya. Jadi di situ kembali lagi tadi peran guru BK-nya, meskipun siswanya sedikit diperbolehkan, tapi sekolah biar tidak repot masih tadi dilihat dulu, dipetakan jumlah gurunya dan dimaksimalkan guru yang ada biar tidak tidak perlu merekrut tenaga kerja yang baru, guru baru. Tapi diperbolehkan mungkin kalau sekolahnya ada sekolah industri, dia punya kerjasama dengan Dudi, itulah kesempatan bagi sekolah untuk mendatangkan guru tamu. Misalnya dipersyaratkan harus ada di Dudi itu mempersyaratkan ada hal yang harus dipelajari siswa, misalnya mempersyaratkan untuk mempelajari keren, ternyata di kurikulum nasional tidak ada, maka disitulah kesempatan sekolah untuk mengajarkan di kelas di mapel pilihan untuk membuka tentang keren, pengetahuan tentang keren ya, keren hois seperti itu. Kan ada di industri yang siswa dipersyaratkan seperti itu. Kemudian ada industri juga yang mempersyaratkan siswa itu mempelajari basic mentality. Ya, disitulah kesempatan di mapel pilihan oleh sekolah dia dihadirkan di mapel pilihan. Jadi siswa itu dihadirkan mapel pilihan. Misalnya ada kelas industri, nah itu kesempatanlah di kelas 11 itu munculkanlah kelas 11 dan 12 itu nanti dimunculkan kelas industri. Nah, kelas industri ada kelas industri Komatsu, ada kelas industri Panasonic, yaitulah kesempatan di kelas 11 itu dimunculkan di kelas 11 itu
yang dipelajari apa yang diharapkan oleh tuntutan dari studi yang selama ini di kurikulum nasional tidak ada ya. Jadi itu kemudian yang selanjutnya yang lebih penting lagi yaitu untuk jadwal itu diharapkan susun jadwal bersamaan dari beberapa rombel. Jadi silakan dibentuk jadwal blok khusus misalnya di hari Senin sampai Jumat itu pilih satu hari yang kira-kira guru pengampu dan tidak bentrok itu 4 jam secara bersama-sama untuk mapel pilihan dari semua sekolah. Jadi itulah kesempatan nanti biar tidak bentrok ya. Jadi di blok di satu hari untuk semua kelas 11 untuk mapel pilihan. Dan diusahakan tadi kaitannya dengan kebutuhan sarana prasarana. Kalau kita jumlah kelas 11-nya 4, ternyata ruang kelasnya tersedia juga 4, maka cukuplah kita menghadirkan mapel pilihan itu 4 saja kaitannya biar tidak ada ruang kelas, kita tidak kekurangan ruang kelas lagi ya. Jadi kaitannya tadi sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan karakter sekolah masing-masing. Jadi di kesempatan ini maka yang harus diperhatikan maka dalam menentukan mapel pilihan yang pertama adalah lihat dulu potensi aset yang ada di sekolah. Kita lihat dulu jumlah gurunya, kemudian guru yang kurang jam siapa saja kita petakan, kemudian yang kedua kaitannya dengan sarana prasarana, jumlah ruang kelas berapa atau kemampuan alat prakteknya seperti apa. Ya, di situ nanti untuk menentukan mapel pilihan jangan sampai mapel pilihan ini merepotkan sekolah sendiri, kemudian merepotkan guru, tapi harus sesuai tidak merepotkan tapi bisa membekali peserta didik tadi dia bisa lintas mapel, bisa juga dia untuk mapel melanjutkan, bisa juga untuk mapel membekali siswa untuk berwirausaha. Jadi ini tadi contoh mapelnya, makanya lihat dulu dalam menentukan ini lihat dulu tadi aset gurunya, kemudian lihat dulu kesediaan sarana prasarana, lihat dulu kesediaan peralatannya, dan juga lihat dulu lingkungannya. Kalau kita cuma punya ruang kelas 4, kita bentuk mapel pilihan 6, nanti yang dua itu tidak bisa mendapatkan ruang kelas. Jadi ini silakan. Kemudian saran yang terakhir tadi, untuk mapel pilihan diharapkan di masukkan di jadwal blok ya di blok di salah satu hari selama 4 jam itu bersama-sama kelas 11 itu mapel pilihan cari sesuaikan dengan jumlah guru yang tidak mengampu pada jam itu kembali lagi tadi untuk guru yang jamnya udah besar maka mungkin bisa kita arahkan mapel pilihan yang tidak mapel pilihan yang akan membantu guru-guru selain di jam yang sudah gemuk itu untuk membantu dalam memenuhi tunjangan TPG-nya kita bisa menghadirkan di mapel pilihan jadi atau bisa juga untuk memenuhi keinginan Dudi jadi kita bisa munculkan di mapel pilihan ini kemudian selanjutnya sekian dulu mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab ya untuk presentasi biar lebih jelas untuk yang mau bertanya mungkin bisa sampaikan terima kasih saya kembalikan kepada moderator